Salam bahagia selalu. Kembali lagi bersama saya Nyoman Firdaus. Hari ini saya akan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada. Tetap di channel ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami, kuduskan kami dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini kepada seluruh sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang ingin undur daripada Tuhan ditarik kembali untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu. Kami percaya firman Tuhan ditaburkan. Di situ ada kuasa Tuhan mengalir, sehingga kami yang mendengarkan dikuatkan untuk berpengharapan kepada Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 berbunyi demikian: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya kepada tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu informasi apa yang memenuhi pikiran kita saat ini sehingga kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tetapi banyak di luaran sana, ya sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka dicekoki dengan apa? Dengan kabar-kabar yang hoak, ya, kabar hoak yang membuat kita ketakutan, khawatir, ya. Bahkan kita menganggap bahwa 1 tahun belakangan yang lalu COVID melanda. Itu membuat apa? Membuat ketakutan yang luar biasa. Tidak hanya apa? Orang yang tidak punya, bahkan orang-orang kaya pun yang uangnya triliunan pun menjadi takut karena COVID ini. Kebangkrutan, kondisi yang semakin hari semakin memburuk, pengangguran, ekonomi melemah, pembunuhan terjadi di mana-mana. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, ya, ada pencurian dan lain sebagainya. Nah, di sini saudaraku dan sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, ya, ketakutan inilah yang membuat kita menjadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kekhawatiran membuat kita menjadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan apa? Kesehatan menjadi hal yang sangat mahal. Kita mengutamakan mungkin mencari supaya bagaimana kita sehat. Untuk menjaga kesehatan itu penting, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah batah. Ya, batah. Lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, itu artinya lebih percaya dan lebih mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita lebih yakin, ya, merasa aman di dalam Tuhan. Coba renungkan sahabat-sahabatku, apakah sahabat-sahabatku merasa aman pada waktu sahabat-sahabatku berada di dalam Tuhan?
Pada saat sahabat-sahabatku mengandalkan Tuhan, apakah lebih aman? Apakah lebih merasa aman? Lebih yakin? Lebih mempercayakan diri lagi sepenuhnya kepada Tuhan? Saya mengalami, sahabat-sahabatku. Saya mengalami. Biasanya setiap tanggal 25 itu dapat gajian. Ya. Tanggal 26 tinggal beberapa. Dan gak bisa ditarik, sudah habis. Di situ saya belajar bagaimana mengandalkan Tuhan sesungguhnya. Ya. Kadang-kadang dapat tanggal 25, sorenya, paginya dapat. Ini gajian nih. Sorenya sudah di situ kadang-kadang saya belajar bagaimana mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bukan mengandalkan apa yang kita dapat. Nah, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, saya melihat hari demi hari Tuhan tetap bisa melalui hari demi hari dengan baik. Tuhan tetap memegang kita. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabatku yang berbahagia, hari ini kita belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu akan terjadi dan digenapi dalam setiap aspek kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita melihat pada waktu Tuhan memanggil Abraham, ya, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Abraham dengan setia, dengan ketaatannya, 25 tahun kemudian baru dia punya anak. Dan apa yang terjadi? Tuhan minta untuk dikorbankan. Nah, di sini kita mau belajar. Tetapi kita melihat Abraham tetap berpegang kepada Tuhan dengan keyakinan yang teguh. Dengan keyakinan yang teguh, dengan berpengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan dengan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia memegang janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa, bapa orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kepadanya. Ya, kita mau belajar di sini, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan. Ya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, adalah orang yang memiliki hubungan intimasi, hubungan yang harmonis di hadapan Tuhan. Ya, setiap kita, orang yang ditebus oleh Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita dipilih, kita dikuduskan, disucikan, supaya kita memiliki hubungan yang intimasi dengan Bapa, dengan Yesus. Perhatikan di ayat yang ke-8a. Perhatikan di ayat yang ke-8a, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan, air. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akar pohon itu dengan tepi air itu. Kalau kita lihat di mana ada sungai, di situ ada pohon, pinggirnya ada pohon. Di situ akar-akar pohon itu akan memiliki hubungan yang baik dengan dengan aliran sungai itu, ya, tepi air itu. Maka pohon itu tidak akan tidak pernah layu. Kita mau belajar. Di sini dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yaitu memiliki arti menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman, sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita adalah firman atau firman Tuhan atau Alkitab ini. Ini sumber kehidupan kita. Di khotbah saya yang lalu saya katakan, saya sharing firman Tuhan yang lalu, saya katakan bahwa kalau kita makan 3 kali, ya kita harus baca firman Tuhan ya 3 kali. Kita merenungkan firman Tuhan 3 kali, ya.
Jadi di sini ada sehingga kita yang sehingga Tuhan itu menjadi sumber kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi sumber kehidupan kita. Yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi pegangan hidup kita adalah firman Tuhan, ya. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan. Dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita rindu untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Sebab sang sumber batang air kehidupan adalah Yesus Kristus, sang firman yang menjadi manusia itu. Kita harus yakini itu, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus, sang firman itu menjadi manusia. Kita harus melekat karena dia batang kehidupan itu. Di dalam Yohanes dikatakan, kalau kita ingin berbuah, kita harus melekat kepada sang pokok itu. Siapa sang pokok itu? Yaitu Yesus Kristus. Di sini kita belajar. Yang kedua, sahabat-sahabatku yang berbahagia. Yang pertama tadi adalah memiliki hubungan intimasi. Yang kedua, menambatkan hati atau hidup kita seutuhnya kepada Kristus. Ya, menambatkan hati kita seutuhnya kepada Kristus. Ia tidak, dikatakan di 8b, dikatakan ia tidak mengalami akar-akarnya. Ayat yang ke itu, ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, itu dia ya. Ia menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Siapa batang air itu? Batang air itu adalah Kristus Yesus. Ia tidak akan mengalami ya ia tidak mengalami ya kekeringan dalam hidupnya. Artinya bahwa di sini kita melihat bahwa ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya kehidupan kita berakar sangat kuat, memiliki pondasi dan dasar yang sangat kuat hanya kepada firman Tuhan. Sehingga segala aspek kehidupan kita berdasarkan atau berlandaskan dan teguh oleh firman Allah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat yang ke-30. Nah, sahabatku yang dikasihi Tuhan, dikatakan ayat yang ke-30 dan 31, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Lukas, kita mau belajar di situ. Lukas 19 ayat 30 dikatakan, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapat seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Kita rindu, kita menambatkan hati kita kepada Allah. Karena apa? Allah merindukan kita. Allah membutuhkan kita. Dia rindu supaya kita menjadi penyembah-penyembahnya. Dia rindu. Makanya kita dipilih. Kita dipanggil, dipersiapkan untuk menjadi penyembah-penyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sahabat-sahabat yang kedua, yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersyukur di dalam segala hal. Ia tidak mengalami panas terik. Apa artinya, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan? Artinya adalah ketika kita menghadapi kesulitan, ya, tantangan dan masalah kehidupan, kita tetap berpegang teguh. Kita tetap menambatkan hati kita. Ya, kita tetap memiliki hubungan yang intimasi dengan Tuhan. Kita tetap bersyukur di dalam segala hal. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dirindukan oleh Allah. Ya, kita mengucap syukur. Tidak mengeluh dan tidak mudah menyerah. Karena kita berpengalaman hidup dengannya. Dan selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan.
Amin. Ya, di sini kita mau belajar. Saya amini ini, saya amini. Kita harus bersyukur. Saya belajar. Tadi yang di depan saya katakan bahwa tanggal 25 gajian. Tanggal 26, nggak nyampe tanggal 26 udah habis. Tapi apa? Yang utama saya kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan sebagai ucapan syukur, respon saya kembalikan kepada Tuhan. Yang melalui apa? Persembahan persepuluhan. Saya bawa ke gereja. 10%-nya lagi saya bawa ke daerah, badan pekerja daerah. 5%-nya lagi ke wilayah, 5% lagi ke pusat. Dan di situ saya mengucap syukur. Pemeliharaan Tuhan hari lepas hari selalu nyata dalam kehidupan kami. Nah, yang keempat, tadi mengucap syukur, yaitu dengan apa? Dipenuhi sukacita. Ya, dikatakan di situ, ia seperti daun yang tetap hijau. Perhatikan, ya, ia seperti daun yang tetap hijau. Ya, orang yang memiliki hubungan intimasi dengan Tuhan, orang yang menambatkan hatinya, hidupnya seutuhnya kepada Tuhan, dan orang yang selalu bersyukur dalam segala hal, dia adalah orang-orang yang dipenuhi oleh sukacita. Ya, Paulus mengingatkan, tetaplah bersukacita. Kalau orang yang bersukacita, pasti dia bisa berdoa. Ya, dikatakan di situ, ia seperti daun yang tetap hijau. Dia tidak mengalami panas terik. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Apa artinya ini? Yaitu orang yang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, yang menyenangkan, dan yang penuh sukacita. Kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Orang akan melihat bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita memiliki jabatan, bukan. Tetapi saya mau katakan, orang yang dipenuhi oleh sukacita itu adalah orang yang memiliki hubungan yang intim kepada Allah. Dia menambatkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Itu orang yang dipenuhi sukacita. Itu adalah orang yang benar-benar orang-orang yang diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu dia, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan. Hidupnya dipenuhi sukacita dan orang melihat. Ya, orang melihat. Enggak pernah dia melihat bahwa kita itu kelihatan susah. Justru kita akan menolong orang lain. Lihatlah pohon yang hijau. Orang yang berteduh di bawahnya itu sangat senang sekali. Karena dia merasakan kenyamanan. Ya. Yang kelima, tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 dikatakan, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi jika engkau ayat yang ke-7 27. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada hidupnya? Saya mau katakan, siapa yang dalam kekhawatirannya dapat menambah sehasta umurnya? Itu 45 senti ya. Ya, 45 senti. Ya, sehasta. Kalau saya bilang begini, 45 detik lah. Bisa gak menambahkan? Karena kekhawatirannya. Gak bisa. Jadi kita harus benar-benar tetap percaya dan berpengharapan kepada Allah. Dapatkah segala kekhawatiran itu memperpanjang kalian barang sesaat? Dalam firman Allah yang hidup memiliki arti, dapatkah segala kekhawatiran itu memperpanjang umur kalian barang sesaat? Ia tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya kita selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang percaya akan janji Tuhan. Saya tadi katakan bahwa Abraham, dia percaya akan janji Tuhan. Dia meninggalkan Kasdim, Ur Kasdim,
menuju tanah Kanaan yang dia belum pernah lihat. Tetapi dia percaya pada janji Allah. Karena dia percaya akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan bersukacita. Sebab kita percaya bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita belajar di sini, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan. Ya, kita tetap percaya. Kita belajar dari Yosua. Yosua dikatakan di Yosua 1 ayat 8 dan 9 dikatakan. Dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Di sini kita belajar dari firman Tuhan, janganlah kecut dan tawar hati. Pada waktu kita tawar hati, kita kecut, kita sudah lagi tidak percaya pada janji Tuhan, maka kita tidak akan menerima janji itu. Di sini saya mau katakan, tetap percaya dan berpengharapan kepada Allah. Ya. Karena kalau kita khawatir, tidak menambah sehasta umur kita. Tetapi kalau kita percaya, kita bersyukur, kita memiliki pengharapan, kita bersukacita, kita memiliki menambatkan hati kita kepada Allah. Bahkan kita memiliki hubungan intimasi, bukan hanya menambah, kita lebih lagi, kita memiliki umur panjang. Bahkan kita akan melihat hari-hari yang indah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan. Yang keenam, yang terakhir. Mari kita berkarakter Kristus. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa ia tidak pernah berhenti menghasilkan apa? Buah. Artinya kehidupan kita menghasilkan buah karakter itu. Buah karakter itu apa sih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri dan sebagainya. Di sini ada 9, sahabat-sahabatku, ya. Menghasilkan karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersukacita, sehingga menjadi pribadi yang produktif, kreatif, bermultiplikasi, dan mengalami buah keberhasilan dan keberuntungan dalam segala aspek kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, di sini kita belajar, sahabat-sahabatku, kita harus memiliki karakter Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki karakter seperti Kristus? Kita harus melekat. Kita harus menambatkan diri. Melekat itu apa? Memiliki hubungan intimasi dengan Allah. Kita harus menambatkan diri kita kepada firman Tuhan. Kita tidak hanya menambatkan diri kita, tetapi kita bersyukur kepada Allah. Tidak hanya bersyukur kepada Allah, kita bersukacita. Tidak hanya bersukacita, kita tetap percaya dan berpengharapan kepada Allah. Karena apa? Kita tidak hanya bersyukur, bersukacita kalau kita tidak kembali lagi mengingatkan diri kita. Kita harus percaya pada janji Allah. Kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di yang lalu bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Kita ingat kembali. Kita meremahkan kembali. Sahabat-sahabatku kasih Tuhan, sebagai penutup saya akan membacakan dalam Filipi, surat Paulus kepada Filipi, ya, jemaat di Filipi, pasal 1 ayat yang ke-21 dan 21 dan 22. Dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita berani mengatakan itu seperti Paulus. Paulus sangat berani. Karena apa? Dia memiliki hubungan intimasi dengan Allah. Dia berpengalaman hidup dengan Allah. Yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya. Tujuan kita di dunia ini adalah kita harus berkarakter Kristus.
menghasilkan buah, dan buah itu dinikmati oleh sebanyak orang. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang memiliki hubungan intimasi. Yang pertama. Yang kedua, dia menambatkan hati hidup seutuhnya kepada Kristus. Yang ketiga, dia bersyukur dalam segala hal. Yang keempat, dipenuhi sukacita. Yang kelima, tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, dia memiliki karakter Kristus dalam kehidupannya. Tuhan memberkati sahabat-sahabatku dimanapun berada. Apapun yang menjadi pekerjaan, Tuhan memberkati tangan-tangan Bapak Ibu. Diberikan keberhasilan dan keberuntungan orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun dia berada, dia menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kita berdoa. Kami sudah berhenti berbicara, kami sudah berhenti belajar kebenaran firman-Mu. Tetapi kami percaya, Bapa, bahwa Allah Roh Kudus akan memeteraikan firman-Mu itu dalam hati kami. Dan membuat kami makin hari makin sungguh-sungguh berbuah, berkarakter seperti Kristus. Dan semua orang menikmatinya. Dan mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, apabila channel ini memberkatimu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.